Oke, kali ini kita bukan bersama dosen, bukan juga seorang tokoh agama, tapi kita sedang bersama dengan seorang mahasiswa yang juga tim kreatif di Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Inilah dia, Abdullah Sajidin. Baik, terima kasih Kak Acep. Siap, sama-sama. Boleh diperkenalkan dulu Ajid, profilnya gimana itu? Baik, untuk nama saya tentunya Abdullah Sajidin dari Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Dari Cigugur. Dari Cigugur. Oke. Dan aktivitas saat ini merupakan mahasiswa semester 6 Manajemen Pendidikan Islam. Juga aktif sebagai konten kreator juga di Pondok Pesantren Babakan Jamanis dan Institut Al-Farabi Pangandaran, serta menjadi fotografer yang awalnya sih gak niat jadi fotografer, tapi karena ada lingkungan yang mendukung, akhirnya menjadi fotografer aja. Jadi memaksimalkan potensinya ada gitu Kak Acep. Baik. Menarik ya. Dari mulai santri, fotografer sampai mahasiswa. Itu kira-kira cara membagi waktunya gimana itu, Kak? Wah, itu sulit sekali Kak Acep. Sampai saat ini saya masih bingung gitu untuk membagi waktunya. Tapi buat teman-teman nih, kalau misalkan mau membagi waktu itu banyak cara dan metode Kak Acep. Yang pertama itu bisa dengan membaca buku. Tapi kalau misalkan kita suka nunutan nih sama baca buku gitu, kita bisa yang namanya mendengarkan podcast. Salah satunya adalah dengan cara ini, mendengarkan podcast, tapi yang sesuai dengan apa yang ingin kita gali. Boleh disebutkan channel rekomendasi barangkali? Rekomendasi itu seperti Kak Najwa Shihab atau Kak Deddy Corbuzier, atau seperti artis influencer yang fokus dalam dunia pengembangan karir. Saya kira Anda mau nyebutin Ruang Pandang Luar kelas itu. Oh, luar kelas. Ya, itu juga bisa salah satu ya, menjadi alternatif buat teman-teman semua bisa berkembang gitu. Baik. Gitu Kak Acep. Oke. Katanya Ajid ini merupakan salah satu dari banyak mahasiswa yang sering memanfaatkan AI ataupun Wah, menarik sekali artificial intelligence. Kok bisa sih kepikir sampai ke sana itu? Oke, baik. Yang pertama, itu bukan kepikir, karena ada yang namanya update teknologi. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah Google. Google itu kita ketahui karena update teknologi. Update teknologi itu karena beberapa faktor. Yang pertama karena kita sering melihat berita, baik itu di majalah terbuka seperti koran atau TV dan lain sebagainya. Kebetulan dari media sosial yang saya lihat, yang saya tonton, ada beberapa channel ataupun akun ya yang membahas tentang update teknologi. Salah satunya adalah tentang pengembangan teknologi AI atau artificial intelligence. Nah, tadi Kak Acep bertanya ya, bagaimana sih Kak Ajid ini terkait AI ini? Itu yang pertama adalah melihat peluang Kak Acep dari AI ini. Seperti dulu kita mengenal kalkulator. Kak Acep tahu kalkulator gak? Tahu. Orang-orang dulu pada nyebut kalkulator itu adalah pemusnah, penghilang pekerjaan dan sebagainya. Buat Mesin apa? yang membuat kebodohan. Iya, mesin yang membuat kebodohan. Tapi kalau pendapat saya, itu bukan mesin yang membuat kebodohan. Itu merupakan peluang masa depan yang bisa kita maksimalkan lebih efisien lagi. Sama halnya dengan teknologi AI Kak Acep. Jadi yang saya ketahui, kita mungkin yang sudah familiar gitu ya, kita mengenal ChatGPT. Fungsi ChatGPT itu bukan hanya tentang membantu dalam proses pengerjaan skripsi gitu Kak Acep, bukan. Yang pertama Kak Acep bisa membantu dalam pembuatan caption media sosial, kemudian deskripsi dan lain sebagainya. Bahkan hashtag untuk mendukung konten kreator itu bisa membantu juga. Jadi yang dikatakan teknologi itu musuh sampai sekarang itu orang-orang kuno yang pemikiran itu kolot. Definisi kolot itu kalau kata Kak Nabil itu gak mau berubah. Dablek ya? Iya itu. Jadi salah satu cara supaya kita bisa maju itu adalah dengan mau berubah. Berubah dari hal apa Kak Cep? Dari diri sendiri. Sanggup gak menerima tentang teknologi? Bisa gak diterapkan? Bisa. Baik, saya potong dulu ya. Jadi AI ini untuk membantu kebutuhan manusia. Iya. Dan kita harus berani berubah dan siap beradaptasi dengan teknologi. Betul sekali Kak Acep. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa loh kamu curang, masa ngerjain tugas pakai AI? Itu Oke, gimana? menarik sekali nih Kak Acep. Pertanyaan ini sangat bagus dan berbobot sekali Kak Acep. Oke, yang pertama ada orang yang berkata, wah kamu curang pakai AI. Oke, menurut pandangan saya,
tidak ada kata curang. Yang curang itu adalah orang-orang yang benar-benar copy paste. Anda, mungkin teman-teman semua, ketika misalkan teman-teman semua buat makalah berita, pasti awalannya kopas. Semua pasti kopas. Saya katakan itu kopas. Gak ada yang original. Yang pertama, Senin, misalkan ya, berita tentang Ramadan. Senin 15 Juli 2023 telah dilaksanakan. Sama, tinggal dirubah aja. Senin, misalkan atau diganti jadi Selasa 17 Juli. Runtuyan katanya sama. Apa yang membedakan, Cep, dari orang yang kopas dan orang yang tidak kopas adalah dengan cara ciri khas. Apa nih yang dirubah dari isi berita tersebut? Apa ciri khas yang ditimbulkan dari isi berita tersebut? Kalau misalkan dari intro saya, Kak Cep, ya, dari konten-konten pribadi saya, oke, gimana keseruannya? Let's check it out. Itu salah satu ciri khas. Apa yang bisa kita timbulkan? Yang kedua, AI sedang dikembangkan yang namanya generative fill. Itu di Adobe Photoshop. Yang kalau nggak salah hari ini masih beta atau mungkin masih percobaan. Selama kurang lebih 7 hari kalau nggak salah. Itu dengan teknologi AI kita mampu mengembangkan apa isi otak kita biar teknologi yang membantu memecahkan. Kak Acep mungkin tahu ya, dulu saya lupa namanya, entah itu tokoh siapa yang pembuat listrik, ya bukan, yang itu yang tower listrik besar itu siapa, Cep, itu Cep? Yang rencana membuat listrik gratis itu siapa? Siapa? Apa Edison? Bukan. Pokoknya lupa lagi namanya. Ya itu Tesla, di Tesla itu. Yang tokoh Tesla kalau gak salah yang mau buat listrik Nikola tapi dimati. Nah, Nikola Tesla. Betul sekali Kak Acep nih. Gini Kak Acep. Nikola Tesla, kalau saya salah maaf ya, ini boleh diklarifikasi aja. Pernah menciptakan sesuatu yang mesin itu bisa dari pikiran itu bisa disalurkan dan dibayangkan lewat teknologi. Dan menurut pandangan saya Kak Acep, hari ini tempatnya itu. Jadi kita mengedit dari Photoshop itu tergantung ide kita. Kita mau tambahkan gunung, kepikir gak gunung? Mau tambahkan sepeda, kepikir gak sepeda? Jadi zaman sekarang itu Kak Acep, yang mahal itu adalah ide. Jadi ketika orang-orang nyuruh saya, ide apa nih? Itu yang mahal. Karena bentar Kak Acep, karena ketika saya googling ataupun bantuan ke ChatGPT, yang dimaksimalkan adalah ide apa yang ingin saya berikan ke ChatGPT. Kalau saya ngedit di Photoshop, ide apa yang ingin saya berikan, tambahkan di Photoshop dengan bantuan AI. Baik, kalau semua orang sudah memakai bantuan AI dan tadi Anda menekankan pentingnya sebuah ciri khas. Iya, betul sekali. Bagaimana bisa sebuah karya memiliki ciri khas kalau semuanya dikerjakan oleh AI? Iya. Ya gimana ciri khasnya gitu? Kan gak ada ciri khasnya berarti. Wah, itu pertanyaan sangat sulit sekali ya Kak Acep ya. Kalau ini maksudnya dari hal apa dulu Kak Acep? Apakah kan dari hal tulisan, apa video podcast, apa konten kreator, apa gitu? Kan kita ambil yang artikel aja dulu ya. Kan tadi kata Ngajin untuk video itu kan mengandung ciri khas masing-masing. Nah, kalau misalnya semua orang menggunakan AI, lalu gimana ada ciri khasnya gitu? Oke, yang pertama kita tidak menggunakan ChatGPT secara keseluruhan, tapi kita modifikasi dengan ciri khas kita. Kalau misalkan di awal intro pembukaan dengan kata-kata selamat datang di Pondok Pesantren Babakan Jamali Suparigi Pangandaran, kita rubah. Oke semuanya, selamat datang bersama saya Abdul Sajidin di Pondok Pesantren Babakan Jamali Suparigi Pangandaran. Itu salah satu ciri khas dan modifikasi. Kalau misalkan semua menggunakan AI, ya sama, gak ada kreativitas. Mantap, yang membedakan antara orang lain dan diri sendiri untuk kemajuan adalah ciri khas. Setiap orang unik, setiap orang punya kelebihan. Cuma itu PR di Indonesia itu masih sulit. Di sebagian tempat, di sebagian orang itu masih sulit untuk mengembangkan teknologi AI. Itu Kak Acep. Berarti AI ini apakah akan lebih besar manfaatnya atau lebih besar ancamannya? Oke. Pertanyaannya dari tadi Kak Acep ini sangat berbobot sekali ya guys ya. Bagus sekali Kak Acep. Saya hampir mati kutik, tapi gak apa-apa. It's okay untuk pembelajaran aja ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan bahas. Ini serius ya. Ini jangan ini. Itu penonton harus serius juga mendengarkan saya. Karena saya itu ciri khasnya itu humor gitu. Jadi kadang seru, kadang serius. Oke. Lupa lagi tadi. Ancaman dan manfaat mana yang lebih besar? Oke. Sebelum saya menjawab ke arah seperti itu, saya kenalkan dulu yang namanya Google.
Google. Dulu orang-orang pada mengecam, wah dengan adanya Google, guru terancam, dosen terancam, karena orang-orang pada larinya ke Google ketika mencari ilmu. Wah, Google itu jelek dan sebagainya. Itu menurut pandangan negatif ya. Kalau menurut pandangan saya, AI ini adalah peluang masa depan yang bahkan bisa menggantikan Google. Dan saat ini Google juga bersaing dengan AI untuk lebih canggih lagi. Artinya AI ini suatu sistem, website, internet dan lain sebagainya untuk menunjang manusia dalam hal kehidupan. Saya koreksi dulu ya. Jadi Google itu kan perusahaan. Mungkin perusahaan. AI ini kan teknologi. Jadi beda. Mungkin yang Anda maksud itu ChatGPT dengan Google barangkali yang bersaing atau gimana? AI sih kalau menurut pendapat saya. Karena kan Google pun sedang mengembangkan AI-nya gitu maksudnya. Ya jadi gini, mungkin perusahaan juga gitu ya Cepnya. Cuma yang saya maksud di sini adalah Google, mungkin perusahaan Google itu sedang bersaing dengan AI. Saya nggak tahu ya, AI itu penciptanya siapa gitu. Tapi sedang bersaing dengan AI. Intinya semua itu bersaing. Siapa nih yang paling cepat, gratis untuk membantu manusia. Ketika ChatGPT muncul, Google gak mau kalah dong. Dia sekarang memunculkan yang namanya Google Bard. Tapi tersedia hanya bahasa Inggris. Dan itu merupakan salah satu pesaing ChatGPT. Tapi sekarang ChatGPT gak mau kalah juga Kak Cep. Dia menurunkan yang namanya GPT-4 atau GPT-4. Itu update-nya, datanya itu diambil secara up to date. Itu gak mau kalah juga. Pada awal-awal perintasan ChatGPT ini menciptakan ChatGPT ya, bukan secara AI. Itu Turnitin kalah. Dosen-dosen semua mungkin yang mau cek di Turnitin gak bisa. Karena teknologi AI itu digunakan diolah kembali kata-katanya. Kalau misalkan Kak Acep mencari suatu kata, tolong buatkan caption tentang kemerdekaan. Share. Buatkan lagi. Beda lagi kata-katanya. Meskipun intinya sama, tapi beda lagi cara proses peruntukan katanya. Kemudian, sekarang Turnitin punya AI. Yang tadi saya baca juga di TikTok. Katanya AI ini hanya bisa dideteksi oleh akun dosen. Jadi ketika mahasiswa mau cek di Turnitin, itu dia gak lihat ini pakai AI atau enggak. Itu yang tadi saya lihat di TikTok tadi pisan. Ya, jadi dosen sekarang itu punya akses untuk mengetahui mahasiswa itu ini dari ChatGPT apa enggak. Itu. Ya mungkin kedepannya juga mahasiswa juga bisa dikasih akses mungkin. Salah satu mungkin perusahaan apalah mungkin bisa juga seperti itu. Berarti yang dapat saya tangkap dari penjelasan saudara Sajid ini bahwa AI ini bisa menjadi sebuah disrupsi atau bisa merubah tatanan sistem yang sudah eksis sebelumnya. Oke. Jika sebelumnya mahasiswa gimana ya? Ya dari buku, dari jurnal, sekarang sudah bisa itu. Lantas bagaimana dengan eksistensi pengajar itu? Oke, ini menarik sekali Kak Cep. Saya tadi mau bahas ini tapi menunggu pertanyaan tapi muncul juga gitu ya. Oke Cep. Ini ingat penonton, ini menurut pendapat saya dan menurut sudut pandang saya. Yang pertama, eksistensi pengajar. Menurut saya, guru sekarang itu fokus saja tentang pendidikan karakter dan eksistensi tentang cara tentang pembelajaran, keilmuan. Kita fokus saja dengan bantuan AI. Bahkan sekarang Kak Acep, kalau gak salah itu di wilayah Sumatera, dosen udah mulai menggunakan AI. Kita tinggal mengkondisikan materi apa yang ingin diberikan. Menggunakan AI. Bahkan sekarang Kak Acep, presenter saja itu di TV One udah mulai menggunakan AI. Bagaimana eksistensi pengajar? Menurut saya seorang guru itu tidak tergantikan selamanya. Apa yang tidak tergantikan? Pendidikan moral, karakter, disiplin. Jadi kalau misalkan ada guru yang hanya sekedar mengajar, mengajar nih. Menurut saya itu lebih pintar daripada Google. Yang saya butuhkan mungkin di lembaga saya, mohon doanya semuanya juga ya. Di lembaga saya mungkin bisa tercipta nanti. Saya itu ingin guru itu Kak Acep membimbing anak-anaknya itu, Dek, kamu mau belajar apa? Saya mau poli. Dek, ini akses ke poli. Nih jaringan poli. Nih ilmu tentang poli. Bisa kan? Gampang Cep. Gampang sekali dengan menggunakan bantuan AI. Artinya AI ini bisa
mengurangi atau bahkan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah eksis sebelumnya. Iya, betul sekali. Presenter yang awalnya butuh 20 orang misalnya, Iya. sekarang mungkin hanya butuh 15. Iya. Nantinya akan banyak orang-orang yang tergusur. Iya, betul oleh sekali. AI ini. Banyak orang yang tergusur. Nah, Kak Cep. lalu bagaimana tipsnya, caranya supaya kita selaku insan akademis nggak kalah oleh AI? Oke, baik sekali. Yang pertama, kita ubah dulu mindset, Cep. Mindset. Kita ubah dulu. AI ini musuh. Ubah dulu. Musuh itu kawan. Sebagaimana prinsip Kak Acep dulu ketika kasus dagang, ya mungkin dengan beberapa pihak itunya. Mungkin kita cukup kerjasama aja. Jangan saling bersaing. Harus ada dua-dua yang diintukan. Mungkin kasarnya seperti itu. Tapi kalau dengan AI, tips yang pertama adalah buat teman-teman semua, pelajari AI. Pelajari di sini. AI ini fungsinya apa aja? Ada berapa AI yang bisa kita maksimalkan? Ada Midjourney, ada Adobe Podcast, ada untuk pembelajaran juga banyak. Ada yang namanya AI untuk merubah gambar dari teks menjadi gambar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, jangan sampai gini Kak Cep, orang di luar negeri udah mengembangkan AI, perusahaan-perusahaan udah mengembangkan AI, kita ketinggalan. Jangan sampai seperti itu Kak Acep. Maksudnya gini, maaf ya, gini, saya mengenal aplikasi Ruang Guru itu ketika Aliyah kelas 1. Dan sekarang yang lagi heboh adalah mungkin marketplace guru. Ya, itu salah satu pengembangan teknologi yang artinya kita tidak boleh ketinggalan. Seharusnya kita up to date. Karena pada akhirnya menurut pandangan dan sudut pandang saya Kak Acep, akhirnya kita akan bekerja sama dengan AI. Kalau kita gak sanggup mempelajari AI, kita akan digusur dan digantikan oleh AI. Sebagaimana mesin-mesin yang ada di pinggir jalan, di tol, itu dengan menggunakan teknologi. Mau enak, mau tidak enak, akan digantikan. Maka yang salah siapa? Diri kita sendiri yang gak mau berubah. Berarti kita harus selalu open mindset. Iya, open mindset. Kita harus selalu update terhadap berbagai pengetahuan yang ada gitu ya, supaya kita nggak tertinggal betul oleh sekali. bangsa-bangsa lain. Baik. Menarik diskusi kita dengan Sajidin. Ya, tapi baik. sayangnya sudah habis untuk durasinya. Jadi saya harap kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan, baik untuk tema AI maupun untuk tema-tema yang lain, demi kemajuan anak muda di Indonesia. Iya. Boleh Sajidin memberikan closing statementnya gitu untuk episode kita kali ini. Baik, terima kasih Kak Acep atas masukan dan juga kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya dapat berbicara dengan teman semua yang ada di Stit Al-Farabi ataupun di umum dan yang lainnya. Dan pesan-pesan dari saya adalah pelajari suatu hal kecil dari sekarang yang nantinya akan mempengaruhi masa depan. Mungkin seperti itu Kak Acep. Baik pemirsa, inilah dia Ngopi edisi Rabu 8 Juni 2023.